Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang replikasi DNA. Sekalian membahas salah satu soal OSN IPA untuk SMP yang digunakan pada tahun 2018 ya, yang berkaitan dengan replikasi DNA. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Jadi apa sih replikasi DNA? Replikasi DNA artinya penggandaan DNA. Replikasi ya, dari kata replika. Replika itu kan tiruan ya. Jadi DNA-nya ditiru atau digandakan seperti itu. Sebelum saya jelaskan tahapannya ya, mari kita review terlebih dahulu tentang struktur DNA. Ya, di sini ada gambar DNA teman-teman ya. Jadi DNA itu bentuknya adalah double helix ya, berpilin ke arah kanan, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kalau ulirannya dinormalkan atau dikembalikan, nanti akan diperoleh rantai yang lurus seperti ini. Ingat ya, mereka anti paralel ya. Yang satu ujungnya 5 ke 3, satunya lagi 3 ke 5, seperti itu. Kemudian DNA ini bisa melakukan replikasi atau penggandaan diri ya, yang mana replikasi itu dimulai pada daerah yang disebut dengan titik ori. Nah, jadi bisa saya tuliskan titik orinya di sini ya. Di titik ori atau di sini. Ini titik ori. Ingat ya, titik ori tadi adalah titik dimulainya replikasi seperti itu. Kemudian replikasi DNA ini menyebabkan terbentuknya gelembung replikasi. Nah, mana sih yang dikatakan gelembung replikasi? Ini disebut dengan gelembung replikasi. Kemudian yang kedua, ini juga menyebabkan terbentuknya garpu replikasi. Nah, mana yang disebut garpu replikasi? Jadi ini disebut garpu replikasi. Ini garpu replikasi, ini juga garpu replikasi ya, GR, garpu replikasi. Jadi bentuknya kan mirip seperti garpu ya, seperti ini. Jadi disebut dengan garpu replikasi. Nah, kalau setengahnya ini diambil maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Oke, kalau sudah ingat ya bentuk DNA, mari kita masuk ke tahapan replikasi DNA. Nah, tahapan replikasi DNA yang pertama adalah pengudaran heliks ganda. Ya, jadi yang semula rantainya adalah rantai ganda seperti ini, nanti akan dipisahkan sehingga terbentuk rantai tunggal. Nah, pengudaran heliks ganda ini dibantu oleh 3 enzim atau protein ya. Yang pertama namanya adalah enzim helikase. Kemudian yang kedua adalah protein SSB atau single strand binding protein atau protein pengikat rantai tunggal. Dan yang ketiga namanya adalah enzim girase atau enzim topoisomerase. Girase atau topoisomerase. Nah, fungsi ketiga enzim ini apa? Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, enzim helikase ini fungsinya adalah yang melakukan pengudaran heliks ganda. Ya, jadi yang membuka untaian ini adalah enzim helikase. Ya, teman-teman bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada helikase
Ya, jadi awalnya helikasenya itu ada di sini teman-teman, kemudian bergerak ke arah sini. Nah, semakin ke sini nanti akan terbentuk yang namanya rantai tunggal. Jadi awalnya ini kayak ini, awalnya ini rantainya adalah rantai ganda. Kemudian dengan adanya helikase nanti akan terbentuk rantai tunggal seperti itu. Kemudian untuk protein SSB atau single strand binding protein, ini adalah mencegah terbentuknya kembali rantai ganda. Jadi rantai yang sudah terpisah ini jangan sampai terbentuk kembali rantai ganda. Nah, di situ yang berperan adalah protein SSB, single strand binding protein, ya, atau nama lainnya adalah protein pengikat rantai tunggal. Jadi ini tadi fungsinya mencegah terbentuknya rantai ganda kembali. Kemudian untuk yang ketiga, enzimnya ini adalah enzim girase atau topoisomerase, yang mana ini fungsinya menurunkan tegangan pada pangkal percabangan replikasi. Jadi saat diudar heliks gandanya ini kan tegangannya tinggi kan ya. Jadi yang menurunkan tegangan di situ adalah enzim topoisomerase atau enzim girase. Ini menurunkan tegangan. Oke, saya ulangi ya. Untuk tahapan replikasi DNA yang pertama adalah pengudaran heliks ganda, yang mana dibantu oleh 3 enzim, helikase, protein SSB, dan enzim girase atau topoisomerase. Nah, helikase ini yang mengudar heliks ganda. Jadi yang awalnya rantai ganda diubah menjadi rantai tunggal seperti ini. Awalnya seperti ini diubah menjadi rantai tunggal. Kemudian yang kedua adalah protein SSB atau single strand binding protein, ya, atau protein pengikat rantai tunggal. Ini fungsinya mencegah terbentuknya heliks ganda kembali, ya, atau rantai ganda kembali. Jadi yang sudah terpisah seperti ini jangan sampai terbentuk rantai ganda kembali. Kemudian yang ketiga adalah enzim girase, yang mana fungsinya ini menurunkan tegangan pada pangkal percabangan replikasi seperti itu. Selanjutnya, jika sudah terbentuk rantai tunggal seperti ini, tahapan selanjutnya adalah sintesis utas baru atau sintesis rantai yang baru. Ini juga melibatkan beberapa enzim, teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama, enzim yang dibutuhkan adalah primase. Ya. Primase ini fungsinya membentuk RNA primer. Ya, jadi primase fungsinya membentuk RNA primer. Kemudian dibutuhkan juga yang namanya DNA polimerase 3. Ya, ini enzim juga ya. DNA polimerase 3. Yang mana fungsinya ini untuk pemanjangan nukleotida atau nama lainnya adalah polimerase ya. Pemanjangan nukleotida atau DNA ya, karena DNA itu kan tersusun dari nukleotida. Atau polimerase. Oke, di sini saya gambarkan ya teman-teman. Jadi untuk sintesis utas baru diperlukan primase. Primase ini untuk membentuk RNA primer. Nah, kenapa sih perlu dibentuk RNA primer?
Jadi RNA primer ini nanti yang akan memulai pembentukan untai yang baru. Oke, jadi saya gambarkan di sini ya. Ini RNA primernya. Oke, yang merah. Ini RNA primer. Kemudian yang biru nanti adalah pemanjangan DNA. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat di sini untuk sintesis utas baru. Yang pertama melibatkan primase ya. Primase ini membentuk RNA primer. Yang merah ini dimisalkan RNA primer. Kemudian selanjutnya terjadi pemanjangan nukleotida atau terjadi polimerasi. Jadi ini nanti dilanjutkan pembentukan atau pemanjangan untai seperti itu. Jadi nanti arahnya ke sini seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan kenapa perlu ada RNA primer. Karena RNA primer ini yang memulai ya, yang memulai pembentukan untai yang baru. Jadi RNA primer ini yang menginisiasi. Kemudian DNA polimerase 3 ini fungsinya hanya untuk pemanjangan DNA saja seperti itu. Dia tidak bisa memulai. Ya. Nah, kemudian untuk sintesis utas baru ini teman-teman, masing-masing akan membentuk untai baru ya. Jadi yang atas membentuk untai yang baru, yang bawah juga membentuk untai yang baru. Dan arahnya nanti akan berlawanan. Jadi ada yang arahnya menuju garpu replikasi. Jadi ada yang arahnya ke sini, ke ini ya, mengarah ke garpu replikasi yang disebut dengan leading strand. Kemudian juga ada yang mengarahnya itu menjauhi garpu replikasi yang disebut dengan lagging strand. Bentar ya, lagging saya lupa ini penulisannya kayak gimana. Lagging ya. Lagging. Oke, ingat ya, leading strand ini yang menuju garpu replikasi, sedangkan yang lagging strand ini yang menjauhi garpu replikasi. Untuk yang leading strand tadi sudah saya sampaikan ya, Anda primer, kemudian dilanjutkan pemanjangan nukleotida. Nah, untuk yang lagging strand atau yang menjauhi garpu replikasi ini agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi ini nanti discontinue atau bertahap ya. Jadi tahapannya seperti ini. Nanti ada primer di sini. Kemudian ada pemanjangan DNA ke arah sana. Kemudian ada primer lagi. Kemudian ada pemanjangan DNA lagi yang dilakukan oleh DNA polimerase 3. Ada primer lagi dan dilanjutkan pemanjangan DNA atau nukleotida oleh DNA polimerase 3. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini untuk yang leading strand ini continue. Jadi sintesis primernya hanya sekali saja, kemudian langsung dilanjutkan pemanjangan nukleotida. Tapi untuk yang lagging strand yang menjauhi garpu replikasi ini agak sedikit unik. Jadi ini tahapannya ini discontinue ya. Sintesis primer kemudian dilanjutkan pemanjangan nukleotida, ada sintesis primer lagi. Kemudian pemanjangan nukleotida lagi, sintesis primer lagi, pemanjangan nukleotida lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan arahnya, arah replikasi itu mesti 5 ke 3. Jadi yang atas tadi arahnya juga 5 ke 3 ya. Ini 5 ke 3, lihat panahnya. Ini juga 5 ke 3. Ya, jadi masing-masing untai yang dihasilkan ini gimana? Anti paralel. Yang satu 5 ke 3, yang satunya yang untai lama 5 ke 3, untai barunya 3 ke 5. Yang ini juga ya, yang lama 3 5, yang terbaru 5 3 seperti itu. Nah, fragmen-fragmen DNA yang terbentuk ini teman-teman ya, ini disebut dengan fragmen Okazaki ya. Fragmen Okazaki. Jadi fragmen Okazaki ini adalah potongan atau segmen dari DNA yang terbentuk.
Ini disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian selanjutnya nanti primernya ini nanti akan dihilangkan teman-teman. Ya, yang menghilangkan namanya adalah RNase-H. RNase, gimana ya nulisnya? RNase-H ya. Ini fungsinya untuk menghilangkan primer. Kenapa perlu dihilangkan? Karena nanti akan diganti dengan untai DNA. Menghilangkan RNA primer ya. Jadi untuk primernya ini nanti akan dihilangkan. Kemudian kalau sudah dihilangkan nanti kan terbentuk celah ya teman-teman. Nah, celah di antara fragmen Okazaki ini nanti akan diisi DNA oleh DNA polimerase 1. Jadi fungsinya mengisi celah ya. Antara dua fragmen Okazaki. Ya, gitu ya. Kemudian ada satu enzim lagi yang berperan di sini, yaitu adalah enzim ligase. Enzim ligase yang mana fungsinya di sini untuk penyambungan DNA ya. Nah, kenapa perlu disambung DNA-nya? Karena tadi kan terputus-putus ya teman-teman. Karena tadi DNA-nya terputus-putus, maka perlu disambung dengan enzim ligase seperti itu. Oke, saya ulangi ya. Untuk sintesis utas baru, ini yang pertama melibatkan primase. Primase ini untuk membentuk RNA primer. Nah, kenapa perlu membentuk RNA primer? Karena RNA primer ini nanti yang akan memulai pembentukan untai yang baru. Ya. Kemudian kenapa perlu RNA primer? Karena DNA polimerase dia hanya bisa atau hanya berfungsi dalam pemanjangan nukleotida saja, seperti itu. Ya, di sini ada RNA primer yang saya tandai dengan spidol merah, kemudian warna biru dan ada panahnya ini artinya di sini adalah pemanjangan nukleotida ya. Seperti itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasannya sintesis untai DNA yang baru itu ada leading strand, ada lagging strand. Untuk leading strand ini yang arahnya menuju garpu replikasi, sedangkan yang lagging strand ini yang menjauhi garpu replikasi, seperti itu. Untuk yang leading strand tadi tahapannya kontinu ya, sintesis primer sekali, kemudian langsung dilanjutkan pemanjangan nukleotida. Akan tetapi untuk yang lagging strand atau yang menjauhi garpu replikasi ini tahapannya discontinue ya. Jadi di sini dibentuk primer dulu, kemudian ada pemanjangan nukleotida, kemudian primer lagi, ada pemanjangan nukleotida, primer lagi, ada pemanjangan nukleotida, dan seterusnya seperti itu. Sehingga di sini terbentuk potongan-potongan DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, selanjutnya teman-teman, primer ini nanti akan dihilangkan ya. Oleh siapa? Oleh RNase-H. Dia dihilangkan, kemudian diganti DNA yang baru. Siapa yang mengisi DNA yang baru? Dia adalah DNA polimerase 1. Jadi ini nanti diganti DNA seperti itu. Kemudian karena ini tadi masih terputus-putus ya, maka perlu lem. Lemnya tadi berupa enzim ligase. Jadi enzim ligase fungsinya untuk penyambungan DNA. Ya, ada sedikit tambahan teman-teman. Jadi untuk perbedaan leading strand dan juga lagging strand, untuk arahnya leading strand ini menuju garpu replikasi, sedangkan lagging strand ini menjauhi garpu replikasi. Kemudian yang kedua caranya, leading strand ini kontinu, sedangkan lagging strand ini discontinue atau bertahap. Yang ketiga adalah fragmen yang dihasilkan. Leading strand ini ada satu, sedangkan lagging strand ini ada banyak. Kemudian yang keempat adalah sintesis primer. Untuk leading strand ini hanya sekali, sedangkan lagging strand ini ada banyak, dan waktu yang dibutuhkan karena tadi
leading strand ini kontinu maka waktunya cepat, sedangkan untuk lagging strand karena bertahap ya, discontinue maka waktunya ini lambat, seperti itu. Kemudian kita jawab atau kita bahas soal nomor 41 OSN tingkat nasional ya, yang berkaitan dengan replikasi DNA. Untuk soalnya, fragmen pendek yang terbentuk di daerah lagging strand saat replikasi terjadi adalah titik-titik dan disambungkan oleh enzim titik-titik. Jadi ingat, fragmen pendek atau DNA pendek yang dihasilkan tadi namanya adalah fragmen Okazaki ya, fragmen Okazaki. Kemudian enzim yang menyambungkan tadi adalah enzim ligase. Jadi A jawabannya adalah fragmen Okazaki, sedangkan B jawabannya adalah enzim ligase.